Seruput kopi dulu cuy. Mantap. Sebelum kita mulai, kita video bumper dulu ya. Check it out. Halo Sobat Hunter semuanya. Kembali lagi ke Pangajava Channel. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan ya di tengah pandemi ini. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu lakukan apa yang pemerintah anjurkan. Untuk saat ini kita harus berdiam diri di rumah, maka Pangajava juga berdiam diri di rumah. Jadi Pangajava bingung ingin bikin apa lagi untuk memberikan informasi pengetahuan kepada teman-teman, tapi ternyata kebetulan salah satu metal detektor dari Pangajava ini agak bermasalah. Jadi sembari memperbaiki metal detektor ini, ada baiknya kalau kita juga membagikan informasi ya tentang bagaimana caranya memperbaiki masalah-masalah yang timbul di metal detektor yang kita miliki. Mungkin seperti itu ya. Metal detektor ini adalah Manlab Xterra 705. Ini keluaran lama sebenarnya, dibuat entah di tahun berapa, tapi ya untuk di katalognya ini masuk di tahun 2011-2012. Kemungkinan di tahun itu metal detektor ini dibuat, hampir 10 tahun ya, dan ini mulai timbul masalah. Masalahnya adalah ketika kita hidupkan metal detektor ini kita sambungkan dengan coil ya. Coilnya coil standar. Kita coba hubungkan dan kita hidupkan. Kemudian mati sendiri. Atau jika hidup, kalau kita pencet tombol manapun, dia akan mati dengan sendirinya. Kita coba. Jadi asumsi saya, metal detektor ini kemungkinan terjadi suatu short ya, atau konslet di bagian tombol-tombol ini. Dia bisa berfungsi, tetapi ketika kita menggunakan tombolnya, dia langsung force close ya, langsung mati sendiri gitu, langsung shutdown, automatic shutdown. Asumsi saya yang pertama yang terjadi adalah terjadi konslet ada di sini. Ini kan metal detektor yang selalu digunakan di luar ruangan ya. Bisa juga terjadi yang adanya kelembapan masuk di dalam sini yang mengakibatkan korosi di beberapa bagian tombol-tombol ini. Asumsi saya yang pertama itu. Yang kedua, kemungkinan ada kabel yang kurang menempel di sirkuit di dalam metal detektor ini, atau juga terjadi oksidasi di kabel tersebut, di kabel di dalam ini. Tapi problemnya adalah dengan metal detektor ini susah banget mencari obeng yang pas untuk membuka baut-baut yang ada di ini ya. Ada 4 baut yang ada di Manlab ini, dan dari kemarin saya mencoba mengutak-atik ini. Jadi saya masih order obeng lainnya untuk bisa membuka ini, yaitu PZ1 atau PZ2 dan PH1. Kita beli mata obeng yang juga cukup yang lebih panjang dari ini ya, soalnya ini terlalu pendek, jadi tidak bisa menjangkau baut yang ada di dalam sini. Karena tidak bisa membuka housingnya metal detektor ini, maka yang saya lakukan adalah kemungkinan akan membersihkan tombol-tombol ini dulu dengan cara membuka plastik cover yang ada di depan ini. Sebenarnya di baliknya logo-logo ini, tombol-tombol ini sebenarnya hanya tempelan plastik, jadi kita bisa membukanya.
Saya tadi coba buka sedikit dan ini bisa. Dan ingat ya, ini teman-teman kalau ingin melakukan ini pastikan metal detektor yang teman-teman miliki ini sudah di luar masa garansinya ya, karena kalau teman-teman lakukan bongkar-bongkar sendiri pada saat dia masih mempunyai garansi, tentu sungguh disayangkan ya. Sedangkan produk yang saya miliki ini sudah sangat lama sekali dan sudah tidak bergaransi tentunya. Makanya saya berani untuk membongkarnya, dan saya juga mempunyai asumsi yang mungkin bisa saya aplikasikan untuk mengatasi problem yang saya miliki. Jadi kita akan buka dulu ya, ini covernya seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan lagi videonya setelah saya membuka ini semua, dan saya akan tunjukkan ada komponen apa di balik dari tempelan-tempelan atau cover ini. A few moments later. Oke, sekarang kita sudah membuka plastik cover ini ya, yang menutupi tombol-tombolnya. Kita bisa lihat bahwa di metal detektor ini ada tombol-tombol kecil ya. Ada tombol-tombol kecil yang bisa kita pencet. Biasanya kita pencet dan dia bisa kembali ke posisi semula. Kita lihat di sini bahwa oksidasinya tidak terlalu parah, cuma ada bagian yang menurut saya ini mungkin ini yang membuat metal detektor ini terjadi masalah ya. Kita singkirkan dulu ya tombol-tombol ini, karena ini bisa dicopot sebenarnya, dan jangan sampai hilang, karena saya nggak tahu kalau di sini ini belinya di mana. Kalau hilang mungkin kita harus order di luar ya, dan saya tidak ingin hal itu terjadi. Jadi kita simpan dulu ininya, supaya kita akan tunjukkan mana masalah yang mungkin dialami metal detektor ini. Jadi memang kalau kita memiliki metal detektor, kita alangkah baiknya kita juga mengetahui ya bagaimana cara kerja metal detektor tersebut. Dan kalau metal detektor itu dibeli dari distributor di Indonesia dan masih bergaransi, ya lebih baik kita kirimkan ke distributor tersebut dan kita meminta untuk diperbaiki. Saya rasa ini sudah selesai. Saya curiga di bagian yang pojok ini ada sirkuit yang terekspos di luar. Saya nggak tahu ini memang sengaja terekspos atau enggak, soalnya di sini pun tidak ada tombol yang harusnya ada di situ ya. Ini harusnya tercover, tapi di sini tidak tercover. Saya curiganya adalah ketika saya pencet tombol manapun atau di sini, karena ini dua tombol ini menempel di semua ini ya, di semua kontrol. Jadi mungkin ada short circuit di sini, ada konsleting di area bagian sini. Saya curiganya adalah di situ, karena di sini juga bagian dari kabel fleksibel yang dari bawah menuju ke atas, yaitu pertemuannya ada di sini. Jadi yang saya lakukan, kemungkinan saya akan membersihkan seluruh area ini dulu dan juga tombol-tombolnya. Kemudian saya akan bersihkan dengan alkohol ya, alkohol 95%. Terserah teman-teman, kalau punya alkohol 95% menggunakan 95%, kalau hanya punya yang 70% gunakan yang 70%. Saya akan bersihkan seluruh bagian ini, seluruh bagian circuit board ini. Kemudian kita nanti akan cover ini dengan lem. Saya sarankan lem yang tidak terlalu kuat ya, bisa lem PVC atau lem apapun yang bisa merekatkan antara plastik ke plastik. Kita akan coba bersihkan dulu ya, dan kemudian kita akan coba nyalakan. Kalau ternyata setelah kita lakukan hal tersebut masih terjadi problem yang sama, kemungkinan saya akan tetap harus membongkar metal detektor ini dengan menunggu obeng yang dipesan datang
Tapi yang pertama saya lakukan adalah melakukan asumsi yang pertama saya, yaitu membersihkan sirkuit ini, membersihkan ini dan kemudian menutupnya supaya tidak menempel dengan plastik cover ini. 1 hour later. Oke, cara membersihkannya adalah kita pakai cotton bud ya. Kemudian kita alkohol ini ke dalam tutup botol ini, kemudian kita celupkan ke ujung dari cotton bud, gosokkan atau oleskan, kita bersihkan semua area-area yang ada di kontak ini ya. Kita coba aja langsung ya. Sedikit alkohol di tutup botol ini, kemudian menggunakan cotton bud merek apapun. Saya nggak sponsor, nggak di endorse dengan cotton bud ini. Kemudian kita celupkan ke alkohol tadi dan kita oleskan di sirkuit ini, dan pastikan ya teman-teman kalau membersihkan ini copot baterai, selalu pastikan copot baterai. Kalau keadaan metal detektornya mati, tentunya lebih aman ya kita melakukan perbaikan ini, tidak terjadi masalah lebih lanjut. Celah-celahnya sirkuit ini. Dan kenapa kita menggunakan alkohol? Karena alkohol ini ya umum digunakan untuk membersihkan alat-alat ya, dan untuk alat-alat elektronik sepertinya alkohol ini juga cepat kering, jadi jangan gunakan air, gunakan alkohol. Tidak ada bahaya konsleting lebih lanjut. Kita bersihkan yang area yang menurut kita adalah menjadi sumber masalahnya tadi, ada di sekitar sini. Mumpung kita sudah membuka metal detektor ini, walaupun hanya bagian depan, kita coba untuk membersihkan seluruh bagian metal detektor yang ada di depannya. Ini hanya asumsi ya, ini baru asumsi saya bahwa kemungkinan yang terjadi masalah adalah di bagian depan sini. Tidak menutup kemungkinan bahwa ini masih belum bisa menyelesaikan masalahnya, sehingga saya harus membuka metal detektor ini. 24 hours later. Jangan lupa kita juga membersihkan tombol-tombolnya ya. Setelah semuanya dibersihkan ya, tombol-tombolnya, sirkuitnya, kita akan kembali ke tadi yang kita sangka sebagai masalah yang ada di sini. Kita akan tutupin area ini, area yang terbuka ini. Kita bisa lihat di sini ada 2 titik yang terbuka. Sepertinya mungkin ini yang menyebabkan konsleting, tapi ini hanya dugaan ya, ini asumsi pertama. Nanti kalau kita tetap perbaiki ini tetap menghasilkan masalah yang sama, jadi kita harus terpaksa membuka control box ini. Untuk sementara kita akan yang kita lakukan adalah menutupi ya 2 sirkuit yang terbuka ini dengan lem yang kita miliki di sini. Kita menggunakan lem pipa ya. Kenapa menggunakan lem pipa ya? Tentu pipa terbuat dari PVC atau plastik yang juga sama dengan ini, plastik, kita tempelkan dengan plastik, dan juga ini mudah untuk dibersihkan kembali kalau kita nantinya ingin membersihkan kembali sirkuit ini jika terjadi masalah yang sama atau masalah lain yang berkaitan dengan sirkuit yang di depan ini. Seperti tadi kita menggunakan cotton bud, kita gunakan sedikit di sini, kita putar sedikit, kita ambil sedikit, kemudian kita gunakan di sirkuit ini. Ini pastikan lemnya juga bukan lem yang konduktif ya, jadi tidak menimbulkan masalah lagi ke depannya nanti. 2000 years later. Oke, lemnya sekarang sudah kering dan tombol-tombol sudah kembali ke posisi semula. Sekarang kita akan menyatukan kembali covernya
ke metal detektor ini. Covernya udah bersih, kita sudah bersihkan dengan alkohol dan kita siap satuin ke metal detektornya. Tapi sebelum kita satuin, kita bisa mengoleskan lem dulu ya, supaya dia bisa merekat dengan kuat dengan metal detektornya. Kita pakaikan dulu lemnya, metal detektornya. Sudah kita aplikasikan ke sini semua ya. Sekarang kita tinggal merekatkan ini ke metal detektornya. Kita coba. Oke, pas. Kemudian kita geser. Oke. Oke, semuanya menempel dengan baik. Kita sengaja ya, lemnya belum kuat-kuat amat. Takutnya adalah nanti ketika sudah dilem kuat-kuat malah akan susah ketika ternyata masalahnya tetap ada di dalam sini. Misalkan